Diriwayatkan dalam hadis ini makin menarik nih ceritanya ketika Nabi Ismail dikunjungi berikutnya oleh Nabi Ibrahim. Jadi makanya teman-teman, kita harus melanjutkan lagi ini. Yang tadinya saya bilang 30 menit harus kita tambah ini, karena memang kisahnya sangat menarik dan perlu kita jadikan pedoman dalam kehidupan berumah tangga kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati rekan-rekan semua yang telah hadir karena notifikasi loncengnya, ataupun teman-teman yang baru datang di channel kita, selamat datang. Hari ini bersama saya Muhammad Habibi, kembali lagi bersama saya Muhammad Habibi, tentunya dalam konten Kasinah, kajian Sirah Nabawiyah Habibi MZ. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang episode ke-5. Jadi episode ini adalah episode lanjutan dari kajian kita terkait dengan suku-suku bangsa Arab. Sebelumnya kan kita sudah bahas bagaimana kondisi suku suku-suku yang ada di Arab, yaitu yang membentuk bangsa Arab. Sebelumnya sudah kita bahas ada dua suku yang ada di bangsa Arab. Yang pertama Arab Baidah, yaitu Arab-Arab yang sudah punah, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum lainnya yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian ada bangsa Aribah. Bangsa Aribah ini adalah bangsa-bangsa keturunan Qahtaniyah, keturunan Qahtan, Yashjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan, yang kemudian dikenal dengan bangsa Qahtaniyah. Nah, yang ketiga, kalau misalnya teman-teman belum nonton di video yang saya sampaikan tadi, ada dua suku, bisa nonton video yang keempat, yaitu terkait dengan suku-suku bangsa Arab Baidah dan Arab Aribah. Bahkan nanti di sana dijelaskan kondisi perpindahan mereka yang disebabkan oleh banjir besar yang datang karena kemungkaran mereka. Dan itu disampaikan oleh Al-Quran surah As-Saba. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap satu suku lagi, terhadap satu bangsa lagi yang belum kita bahas. Karena bangsa Arab menurut sejarawan dibagi kepada 3 jenis bangsa. Bangsa Baidah tadi, bangsa Aribah yang sudah saya sampaikan, dan yang terakhir bangsa Arab Musta'ribah. Dan ini dikenal sebagai bangsa yang kemudian membentuk suku-suku. Salah satu sukunya adalah suku Quraisy. Nenek moyang dari bangsa Musta'ribah ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena semua bangsanya itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa bangsa Arab Musta'ribah adalah keturunan Nabi Ismail. Oke teman-teman, misalnya teman-teman sudah punya buku Sirah Nabawiyah ini, silahkan buka di halaman 18. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Ini pembahasan kita akan kita teruskan sampai waktu 30 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun bangsa Arab Musta'ribah, moyang mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi moyang dari Arab Musta'ribah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berasal dari Irak, dari sebuah kota bernama Ur.
yang berada di tepi barat sungai Efrat dekat Kufah. Jadi mereka ini, bangsa Arab Musta'ribah ini, mereka berasal dari Irak. Dari sebuah kota bernama Ur. Nama kota di Iraknya itu Ur, yang berada di tepi barat sungai Efrat dekat Kufah. Cukup banyak penelitian tentang kota ini. Jadi sudah banyak sekali dilakukan penelitian terkait dengan kota Ur yang berada di barat sungai Efrat, dan tentang keluarga Ibrahim. Juga dikaji tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk juga kehidupan beragama dan sosial di situ. Jadi selain dikaji tentang kota, juga dikaji tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan juga dikaji tentang kehidupan beragama dan sosialnya di daerah kota Ur ini, di tempat lokasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana diketahui, Nabi Ibrahim berhijrah dari Irak ke Haran atau Harran, lalu dilanjutkan ke Palestina. Jadi ini perlu diperhatikan juga para penerjemah. Mungkin mereka adalah alasan sendiri kenapa tidak membuat, kalau misalnya seorang yang belum masanya diutus menjadi rasul, mereka hanya menyebutkan nama. Jadi mungkin ini juga diperhatikan, atau paling tidak dibuat dalam kurung lah, Ibrahim kecil, atau pokoknya disampaikan nama gelar atau suatu penghormatan kepada Rasulullah SAW. Ini kan rasul yang juga menjadi Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui, Nabi Ibrahim berhijrah dari Irak ke Harran. Jadi Nabi Ibrahim berhijrah awalnya dari Irak menuju Harran, lalu dilanjutkan ke Palestina. Ini kemudian berakhir di Palestina Nabi Ibrahim. Palestina dijadikannya sebagai pusat dakwahnya. Jadi di Palestina rupanya Nabi Ibrahim itu berdakwah di Palestina, dan itu merupakan pusat dakwah utama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau berdakwah berkeliling negeri dan daerah sekitarnya, karena daerah Palestina adalah daerah pusat. Kemudian Nabi Ibrahim selain di pusat kota itu juga di pinggiran-pinggiran kota, di tempat-tempat lain, di negeri-negeri yang terdekat dengan Palestina. Dalam salah satu safari dakwahnya, dari dalam perjalanan dakwah Nabi Ibrahim, di sini diceritakan bagaimana proses dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. Jadi diceritakan dalam salah satu safari dakwahnya, beliau bertemu dengan seorang penguasa lalim. Beliau bertemu dengan seorang raja yang zalim, raja yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, atau raja-raja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan penguasa lalim. Kala itu beliau disertai oleh istrinya Sarah. Jadi pada saat beliau safari dakwah di daerah penguasa yang zalim, Nabi Ibrahim dakwahnya bersama istri. Jadi hebatnya Nabi Ibrahim, ke mana beliau dakwah, beliau membawa istrinya yang bernama Siti Sarah atau Sarah, yang merupakan salah satu perempuan tercantik pada zamannya. Jadi istri Nabi Ibrahim, istri Rasulullah ini merupakan salah satu perempuan tercantik pada masanya. Sang penguasa rupanya punya niat jahat. Jadi penguasa yang zalim itu rupanya punya niat jahat. Namun Sarah bisa mencium gelagat kurang baik itu, sehingga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya sang penguasa. Jadi karena si raja ini punya niat jahat, rupanya orang salehah, wanita yang salehah itu mengetahui gelagat bagaimana orang yang tidak baik. Ketika dia mengetahui ada sesuatu yang tidak baik pada orang yang mendekatinya, yaitu penguasanya ini, Siti Sarah berdoa kepada Allah semoga Allah menjauhkan dia dari
jadi penguasa yang zalim. Ini menjadi hikmah, sebuah pelajaran yang berharga bagi kita perempuan. Kenapa? Kalau ada laki-laki yang mendekati kita, yang tercium bahwa laki-laki itu tidak baik, yang menurut kita tidak pantas, yang menurut kita tidak sesuai, maka bermohon ampun kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah menjauhkan seorang perempuan itu dari lelaki tersebut. Artinya perempuan tidak hanya melihat kondisi laki-laki, dia juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri wanita salehah. Jadilah tipu daya itu dikembalikan Allah kepada pelakunya. Karena penguasa ingin melakukan tipu daya kepada Siti Sarah, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha merancang tipu daya yang telah dilakukan oleh raja tadi dibolak kepada raja tersebut. Nah, jadi yang pertama si raja ini ingin melakukan tipu daya, ingin menarik hati Siti Sarah atau Sayyidah Sarah. Kemudian tipu daya tersebut dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua yang merasa ditipu atau lain sebagainya, mohon ampun kepada Allah, mohon ampunan dari Allah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sang penguasa lalim akhirnya tahu bahwa Sarah adalah perempuan salehah yang bermartabat tinggi di sisi Allah. Nah, akhirnya karena Allah yang membolakkan tipu daya tadi, si penguasa ini baru tahu bahwa ternyata Sayyidah Sarah ini adalah orang yang bermartabat tinggi di sisi Allah, sehingga ya sang penguasa tidak lagi berani untuk mengganggu Sayyidah Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pun menghadiahkan Hajar untuk melayani Sarah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena si raja itu mengetahui kedudukan martabat seorang Siti Sarah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kebaikannya dia berubah dari lalim menjadi menghadiahkan seseorang yang bernama Sayyidah Hajar untuk melayani Sarah. Nah, jadi di sini di buku ini ada footnote yang menjelaskan bahwa footnote nomor 3 di sini dijelaskan umumnya sejarawan berpendapat bahwa Raja Lalim itu adalah salah satu Fir'aun. Nah, karena Fir'aun kan gelar raja di Mesir, namakan Fir'aun. Dan raja yang tersebut yang menghadiahkan Sayyidah Hajar kepada Sayyidah Sarah adalah salah satu Fir'aun. Sedangkan Hajar awalnya hanya seorang budak. Jadi Sayyidah Hajar awalnya hanya seorang budak. Akan tetapi menurut Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, Hajar saat itu sudah merdeka dan merupakan salah satu putri Fir'aun. Jadi menurut pendapat Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, pada saat diserahkan Hajar sudah merdeka, artinya bukan lagi budak. Yang disebutkan juga bahwa dan merupakan salah satu putri Fir'aun. Selaraskan data ini dengan data yang disampaikan oleh sejarawan dari kalangan ahli kitab dalam kitab-kitab syarah mereka. Jadi penulis ini meminta kepada kita agar kita kemudian mengkaji lebih lanjut bagaimana data-data. Beliau yang penulis ini ingin kita mensinkronkan data-data terkait dengan Siti Hajar ini. Ibnu Khaldun berpendapat berdasarkan pembicaraan antara Amr ibnu As dengan penduduk Mesir, mereka mengatakan Hajar adalah istri salah satu raja kami. Menurut Amr bin As bahwa Sayyidah Hajar adalah istri salah satu raja kami. Di sini disebutkan bahwa beliau Sayyidah Hajar ini adalah istri dari raja. Suatu ketika pecah perang antara kami dengan Ainusi Syam. Jadi ada perang antara Mesir
antara kami ini maksud dengan Amr bin As, golongan ataupun kaum Amr bin As, dengan Ainus Syam. Kemenangan berpihak kepada mereka sehingga mereka pun menawannya. Jadi istri Hajar ini yang pertama istri Fir'aun karena peperangan, kemudian Sayyidah Hajar ini ditawan. Nah, ditawan, kemenangan berpihak kepada mereka sehingga mereka pun menawannya. Karena mereka yang menang, yaitu Raja Fir'aun ini yang menang, kemudian mereka menawannya. Dari sanalah petualangan Hajar dimulai hingga sampai ke tangan Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang kalian. Jadi disebutkan oleh Amr bin As, itulah perjalanan Sayyidah Hajar. Amr bin As mengatakan bahwa sebetulnya Sayyidah Hajar adalah istri dari raja kaum Amr bin As. Namun karena peperangan yang terjadi dengan Ainus Syam, kemudian orang Ainus Syam ini menang, istri dari raja kaum Amr bin As kemudian ditawan. Nah, dari sanalah petualangan Sayyidah Hajar sampai dengan ke tangan Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang kalian, disebutkan oleh Amr bin As. Nah, teman-teman semua, kita lanjutkan. Dia pun menghadiahkan Hajar untuk melayani Sarah. Jadi raja yang zalim ini menghadiahkan Sayyidah Hajar untuk melayani Sayyidah Sarah sebagai pengakuan terhadap kemuliaannya atau karena khawatir tertimpa azab Allah Ta'ala. Jadi kenapa beliau si raja ini menghadiahkan kepada Sayyidah Sarah, menghadiahkan Sayyidah Hajar kepada Sayyidah Sarah? Karena si raja ini takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada azab Allah Ta'ala, dan sebagai bentuk pengakuan bahwa Sayyidah Sarah merupakan orang yang mulia. Sayyidah Sarah pun menyerahkan Sayyidah Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Sayyidah Sarah menyerahkan Sayyidah Hajar yang dihadiahkan tadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi penulis mengutip lagi footnote. Penulisnya ingin kita melihat kisah lengkapnya di Sahih Bukhari yang terletak pada hadis 2217, kemudian 2635, 3357, 3358, 5084, dan hadis 6950. Nanti teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kisahnya bisa dibaca di hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kemudian Nabi Ibrahim kembali ke pusat dakwahnya, yaitu Palestina. Setelah kembali dari negeri-negeri yang berada raja zalim tadi, kemudian Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Tidak lama berselang, Allah memberinya seorang putra yang diberi nama Ismail. Nah, jadi tidak lama berselang dari peristiwa itu, dari hadiah yang dihadiahkan Sayyidah Hajar kepada Sayyidah Sarah oleh penguasa zalim itu, kemudian lahirlah putra yang diberi nama Nabi Ismail. Jadi peristiwa ini tidak lama berselang dari kejadian itu. Hal ini menjadikan Sarah dibakar api cemburu. Kenapa? Karena Nabi Ismail ini lahir dari Sayyidah Hajar. Untuk meredam api cemburu Sarah, Ibrahim membawa pergi Hajar dan bayinya yang masih menyusui. Ya Allah. Jadi cerita ini kan sudah sering kita ketahui. Jadi ini merupakan awal buku ini untuk menceritakan bagaimana kondisi nenek moyang dari bangsa Arab Musta'ribah ini. Bagaimana kondisi Nabi Ismail yang ketika bayi itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke suatu daerah, yang daerah tersebut kita kenal dengan yang sekarang kita kenal dengan Al-Makkah Al-Mukarramah. Nah, kenapa Nabi Ibrahim sampai membawa Sayyidah Hajar beserta Nabi Ismail ke Mekah? Karena untuk meredam api cemburu dari Sayyidah Sarah.
Jadi teman-teman, pada saat itu Nabi Ismail ternyata masih menyusui, artinya masih sangat kecil sekali. Kemudian di buku ini juga diceritakan berangkatlah Ibrahim ke Hijaz. Nah, jadi Nabi Ibrahim berangkat ke Hijaz dengan mengajak Sayyidah Hajar dan bayi Ismail. Jadi berangkat bertiga, yaitu Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar, dan Nabi Ismail yang kecil pada saat itu, yang masih bayi. Ibu dan anak itu ditempatkan di sebuah lembah gersang di dekat Baitul Haram. Jadi Sayyidah Hajar, ibu dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail sendiri ditempatkan tinggal di daerah sebuah lembah yang sangat gersang, yaitu di dekat Baitul Haram. Kala itu tempat tersebut hanya berupa gundukan tanah, jadi tidak ada apapun di daerah Baitul Haram tersebut, yang ada hanya gundukan tanah saja atau tanah yang lapang. Andaikan banjir datang, niscaya kanan kirinya akan habis terkikis. Ketika banjir, misalnya hujan, banjir, maka daerah tersebut akan terkikis oleh banjir. Nabi Ibrahim menempatkan mereka berdua di sebuah tenda di atas sumur Zam-Zam di bagian atas masjid. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail di sebuah tenda di atas sumur Zam-Zam di bagian atas masjid. Ini sumur Zam-Zam kan kejadiannya setelah itu. Tapi ini untuk menceritakan di mana letak posisinya kalau kita lihat sekarang. Nah, teman-teman, ketika itu Mekah tidak ditinggali satu manusia pun dan tiada setetes air pun. Jadi ketika saat Nabi Ibrahim menempatkan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, maka tidak ada satupun manusia di sana, tidak ada satupun orang di sana, dan bahkan air pun tidak tersedia di sana. Nabi Ibrahim menaruh sebuah geriba berisi kurma. Jadi ada sebuah kurma, Nabi Ibrahim menaruh di sana, dan sebuah wadah kulit berisi air. Jadi ada sebuah wadah kulit, karena dulu kan untuk belum ada seperti ini. Kemudian dibuat sebuah wadah dari kulit, dijahit segala macam, kemudian diisikan air di dalam itu, dan di dalam itu diberikan kepada Sayyidah Sarah dan untuk mengisi dahaga dari Sayyidah Sarah dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menaruh sebuah geriba berisi kurma dan sebuah wadah kulit berisi air di dekat keduanya sebelum pulang ke Palestina. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Nabi Ibrahim balik ke Palestina lagi. Jadi dari Palestina beliau ke Baitul Haram, Mekah sekarang, kemudian menempatkan mereka, meninggalkan bekal geriba berisi kurma, yaitu mungkin ada satu keranjang berisi kurma, kemudian menyediakan air, dan kemudian beliau berangkat ke Palestina kembali. Tidak lama kemudian perbekalan dan persediaan air menjadi habis. Jadi kemudian tidak lama setelah itu persediaan yang tadi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian habis. Mereka akhirnya tinggal di Mekah dengan seizin Hajar. Saat itulah kemudian air Zam-Zam memancar dengan karunia Allah. Jadi pada saat itu kan di sini tidak diceritakan secara rinci, karena buku ini kan mengupas semuanya tapi tidak seluruhnya. Jadi di sini diceritakan bahwa pada saat itu karena kelelahan Sayyidah Hajar mencari air, kan sudah sering lah kita dengarkan bagaimana kisahnya Sayyidah Hajar mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, bolak-balik. Ternyata dengan izin Allah yang keluar air bukan dari tangan Sayyidah Hajar yang berusaha, tapi dari kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil belia. Artinya kalau Allah ingin menakdirkan seseorang rezeki, bukan hanya karena usahanya, tapi juga karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan kepada kita semua.
ini hikmah-hikmah yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari dari kisah-kisah sirah nabawiyah. Makanya kita sangat penting mengkaji sirah nabawiyah. Air itu tetap ada hingga kini. Nah, itulah air Zam-Zam yang keluar dari gesekan kaki Nabi Ibrahim di tanah. Kisah lengkapnya sudah populer di kalangan umat Islam. Jadi tidak dikisahkan lagi karena kisahnya memang sudah sangat terkenal. Dan di setiap Idul Adha pasti diceritakan tentang kisah Nabi Ismail, Sayyidah Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk kisah selanjutnya bisa teman-teman lihat di kitab Sahih Bukhari, Kitabul Anbiya, hadis 3364 dan 3365. Ada kisahnya bagaimana kisah Nabi Ismail, Sayyidah Hajar yang kehausan saat itu. Berikutnya teman-teman semua, beberapa waktu setelah itu datanglah satu kabilah dari Yaman, yakni Jurhum kedua. Jadi setelah kejadian ini datang kabilah dari Yaman yang hijrah kemarin kita bahas, yaitu Jurhum. Jurhum ini adalah kabilah dari, sebentar kita lihat, Jurhum dari kabilah Kahlan ibnu Sabah. Tapi tidak disebutkan di sini ya. Oh iya. Jadi Jurhum ini adalah bagian dari Arab Baidah, kaum Arab Baidah. Tapi Jurhum yang dimaksud yang datang ke Sayyidah Hajar ini adalah Jurhum yang kedua. Mereka akhirnya tinggal di Mekah dengan seizin Hajar. Jadi mereka minta izin kepada Hajar untuk mereka tinggal di daerah Sayyidah Hajar tersebut, dan Sayyidah Hajar memberikan izin kepada mereka untuk tinggal di sana. Konon sebelumnya mereka sudah menempati beberapa lembah di sekeliling Mekah. Jadi sebelum mereka meminta izin kepada Sayyidah Hajar, mereka ternyata sudah tinggal di sekeliling, di lembah-lembah yang di sekitaran Mekah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa mereka menetap di Mekah setelah kedatangan Ismail sebelum dia beranjak remaja. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari hadis 3364 disebutkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan bahwa mereka menetap di Mekah setelah kedatangan Ismail sebelum dia beranjak remaja. Jadi mereka sudah ada di Mekah setelah kedatangan Ismail sebelum ia beranjak remaja. Berarti sebelum Nabi Ismail remaja mereka sudah datang ke sana. Padahal mereka telah melewati lembah Mekah ini sebelumnya. Jadi padahal mereka sudah melewati lembah yang kemudian dia minta izin kepada Sayyidah Hajar. Mungkin karena kondisinya yang gersang, tidak ada air, kemudian mereka melewatinya. Yang kemudian mereka balik lagi karena melihat air dan lain sebagainya. Sebentar teman-teman, ini sedang azan Isya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah salat Isya, kita lanjutkan kembali tentang kisah Nabi Ibrahim ini. Jadi dikisahkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan bahwa mereka menetap di Mekah. Jadi orang-orang yang tadi dari suku Jurhum kedua, mereka pernah menetap ke Mekah setelah kedatangan Ismail sebelum dia beranjak remaja. Jadi mereka dari suku Jurhum ini sebelumnya pernah, seperti yang saya sampaikan tadi, pernah
melewati lembah yang ditinggali oleh Sayyidah Hajar dan Ismail. Namun karena tempatnya yang gersang dan lain sebagainya, banyak faktor, kemudian mereka melanjutkan perjalanan di sekitaran lembah dari Mekah. Namun sekarang karena sudah ada airnya, yaitu air Zam-Zam, mereka kemudian mendatangi tempat Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail sebelum Nabi Ismail beranjak dewasa. Nah, selanjutnya selang beberapa waktu kemudian Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah untuk menengok istri dan putranya. Jadi beberapa waktu setelah itu, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim balik lagi ke Sayyidah ke putra Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar. Dan ya, tidak diketahui pasti berapa kali kunjungan itu dilakukan. Jadi menurut riwayat tidak diketahui berapa kali Nabi Ibrahim sempat melakukan kunjungan ke anaknya dan istrinya itu. Sejumlah sumber terpercaya menyebutkan bahwa kunjungan itu sebanyak 4 kali. Jadi ada, menurut penulis buku ini, menurut sumber terpercaya ada sekitar 4 kali riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah menjenguk anak dan istrinya. Di antara riwayat tersebut, yang pertama dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 103 dan 107 sampai 107. Jadi di sana sampaikan Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail lalu melaksanakan perintah ini. Jadi kan ini kan riwayat yang sering kita dengar bahwa Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Ibrahim berdasarkan diskusi dengan anaknya, istrinya, setuju untuk melakukan perintah ini. Jadi bunyi ayat tersebut artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ya. Jadi ketika mereka benar-benar ingin melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memang ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam ketika itu, nyatalah kesabaran keduanya. Berarti memang muncul kesabaran yang tidak dibuat-buat, memang sabar. Dan kami panggillah dia. Jadi kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Jadi disebutkan bahwa Nabi Ibrahim telah benar-benar membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakannya itu. Kemudian Allah memberi kabar gembira bahwa Allah mengganti Nabi Ibrahim dengan kebiri, atau ada yang menyebutkan sembelihan yang besar, ada yang menyebutkan kambing, ada yang menyebutkan kebiri, dan ini merupakan nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Yaitu tidak betul-betul Nabi Ismail yang disembelih, akan tetapi diganti. Ini bisa teman-teman lihat nanti dari Al-Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Disebutkan dalam kitab Kejadian bahwa Ismail lebih tua 13 tahun daripada Ishak. Jadi Nabi Ismail lebih tua dari Nabi Ishak 13 tahun. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum lahirnya Ishak. Jadi peristiwa yang menyebutkan tentang perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail itu sebelum kelahiran Nabi Ishak. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum lahirnya Ishak, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah kisah tersebut. Jadi kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak disampaikan setelah kejadian ini. Paling tidak, ayat itu menunjukkan satu perjalanan Nabi Ibrahim ke Mekah sebelum Nabi Ismail beranjak remaja. Jadi itu yang menunjukkan bahwa pernah Nabi Ibrahim menjenguk
putranya ke Mekah, salah satu bentuk perjalanan. Jadi diketahui dari ayat tersebut. Adapun 3 perjalanan lainnya diriwayatkan panjang oleh Al-Bukhari dan Abdullah ibnu Abbas atau kita kenal dengan Ibnu Abbas. Ringkasnya sebagai berikut. Jadi kisah lainnya tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi diriwayatkan bahwa ringkasnya sebagai berikut. Jadi ini diringkaskan saja. Ismail kini beranjak dewasa. Ismail kini beranjak remaja. Jadi Nabi Ismail sudah beranjak remaja. Ia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Jadi Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Mereka amat kagum dengan kemampuannya dan belakangan menikahkannya dengan salah satu anak gadis mereka. Tak lama setelah itu sang bunda wafat. Jadi diriwayatkan dalam hadis ini makin menarik nih ceritanya ketika Nabi Ismail dikunjungi berikutnya oleh Nabi Ibrahim. Jadi makanya teman-teman kita harus melanjutkan lagi ini. Yang tadinya saya bilang 30 menit harus kita tambah ini karena memang kisahnya sangat menarik dan perlu kita jadikan pedoman dalam kehidupan berumah tangga kita sekarang. Memang karena kisahnya yang cukup menarik. Jadi kan di sini disebutkan bahwa Nabi Ismail beranjak dewasa. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ismail belajar ke kabilah Jurhum bahasa Arab. Jadi Nabi Ismail belajar bahasa Arab ke kabilah Jurhum. Karena kepintarannya, mereka kemudian amat kagum kepada kemampuan dari Nabi Ismail dan belakangan menikahkannya dengan salah satu anak gadis mereka. Jadi karena ya biasalah seperti itu kan. Kalau misalnya ada orang yang kemampuannya bagus, wajahnya bagus, keterampilannya tepat dan lain sebagainya, maka dia kemudian dinikahkan oleh dengan anak gadis dari golongan kabilah Jurhum. Tak lama setelah itu sang bunda wafat. Jadi tidak lama setelah Nabi Ismail menikah dengan gadis dari kabilah Jurhum ini, sang bunda yaitu Sayyidah Hajar wafat. Jadi diceritakan kelanjutannya ini, suatu ketika Ibrahim berniat menengok keluarga yang beliau tinggalkan. Jadi kemudian pada suatu ketika Nabi Ibrahim berniat untuk menjenguk kembali keluarganya yaitu Nabi Ismail yang ditinggalkan. Kedatangannya adalah setelah pernikahan Ismail. Jadi kedatangan Nabi Ibrahim itu setelah pernikahan antara Nabi Ismail dengan gadis dari kabilah Jurhum. Sesampainya di tujuan, ternyata beliau tidak bertemu dengan putranya, tetapi sang menantu. Jadi ketika Nabi Ibrahim sampai ke Mekah, Nabi Ibrahim tidak menjumpai putranya yaitu Nabi Ismail, akan tetapi hanya menjumpai menantunya saja. Kepadanya Ibrahim menanyakan keadaan Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Jadi ini sang mertua menanyakan bagaimana kondisi Nabi Ismail, kondisi keluarga Nabi Ismail, kondisi rumah tangga keduanya. Sang menantu tanpa segan langsung mengadukan segala kesulitan hidupnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menanyakan bagaimana kondisi keluarga anakku dan ya anak-anakku lah dalam rumah tangganya, bagaimana kondisinya. Jadi tanpa segan sang menantu ini menyampaikan segala keluh kesahnya, menyampaikan segala kesulitan yang dia alami dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sang menantu tidak segan, jadi menyampaikan bapak ini sudah tidak lagi beras, kehidupannya yang buruk, pokoknya segala macam jenis kesusahan disampaikan kepada mertuanya itu. Kemudian Nabi Ibrahim pamit. Sebelum berpamitan, Nabi Ibrahim menitip pesan untuk Ismail agar ia mengganti pintu rumahnya. Bagaimana cara seorang Rasulullah, utusan Allah yang sangat cerdik, fatanah, menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan bahwa kepada Nabi Ismail untuk mengganti pintu. Tentu itu ada maksudnya. Kenapa
disebutkan pintu. Apa yang rusak dengan pintu itu? Nah, disebutkan sebelum berpamitan, Nabi Ibrahim menitip pesan untuk Ismail agar ia mengganti pintu rumahnya. Nah, jadi itu pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang disampaikan kepada menantunya. Belakangan setelah pesan itu disampaikan, Ismail segera paham maksud ayahandanya. Jadi karena setelah itu disampaikan kepada Nabi Ismail, tadi ada datang Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ismail, dan dia menyampaikan bahwa ia harus segera mengganti pintu rumahnya. Karena paham maksud dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, maka Nabi Ismail memenuhi pesan dari ayahnya tersebut. Nah, karena itu ditalaknya istrinya itu lalu menikah dengan perempuan lain. Karena paham maksudnya tersebut, pintu diartikan dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ismail untuk mengganti pintunya, artinya untuk mengganti istrinya atau menceraikan istrinya. Kenapa? Karena tidak adanya perasaan malu ketika menyampaikan keluh kesah dalam rumah tangga kepada orang-orang, yaitu khususnya mertua. Ini pelajaran yang perlu dipahami oleh semua kita, baik yang sudah menikah atau sebelum menikah. Kalaupun ada masalah hidup, maka pahami itu sendiri, carikan solusi, jangan beberkan segala kesulitan hidup, terlebih lagi kepada mertua. Kalau tidak, Anda akan digantikan oleh orang lain. Nah, karena itu ditalaknya istrinya itu lalu menikah dengan perempuan lain. Jadi menurut mayoritas sejarawan, perempuan kedua ini adalah putri Mudab ibnu Amr, pemuka kabilah Jurhum. Jadi setelah mentalak istrinya, kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan putri dari pemuka kabilah Jurhum yang bernama yang pemuka tersebut bernama Mudab ibnu Amr. Kemudian pada kesempatan yang lain, ini kunjungan yang ketika Nabi Ibrahim, pada kesempatan yang lain Nabi Ibrahim berkunjung kembali. Nah, jadi pada kesempatan yang ketiga Nabi Ibrahim berkunjung lagi nih. Waktu itu Ismail sudah menikah lagi. Jadi setelah menikah, Nabi Ibrahim kemudian menjenguk lagi anaknya Nabi Ismail. Kali ini pun Ibrahim tidak berjumpa dengan putranya. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim tidak berjumpa karena suatu persoalan. Nabi Ismail keluar dari rumahnya karena untuk mencari suatu keperluan, dan sama seperti kejadian yang pertama, Nabi Ibrahim tidak berjumpa dengan Nabi Ismail. Beliau memutuskan untuk kembali ke Palestina setelah bertanya kepada sang menantu tentang keadaan Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Jadi kemudian Nabi Ismail berpamitan untuk pergi pulang ke Palestina. Namun sebelum itu Nabi Ibrahim juga bertanya nih kepada menantu yang kedua, menantu yang baru, bagaimana keadaan hidupnya, sama seperti pertanyaan yang dari yang pertama tadi. Bagaimana keadaan hidup Nabi Ismail dan keluarganya itu? Sang menantu menjawab, alhamdulillah baik-baik saja. Jadi ini menantu yang sangat luar biasa karena menjawab alhamdulillah baik-baik saja. Walaupun kondisinya benar-benar baik, ya tetap bersyukur. Walaupun nanti ada kondisi yang tidak baik dan kesulitan hidup, tidak sepantasnya kita menceritakan keburukan anak dari mertua kita, yaitu suami-suami kita. Nah, ini yang perlu. Ibrahim berpesan kepada sang menantu agar Ismail mempertahankan pintunya ini. Jadi Nabi Ibrahim kemudian berpesan lagi, menitip pesan kepada istrinya untuk menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa Nabi Ismail harus mempertahankan pintunya tersebut. Jadi kan karena yang tadi sudah paham, yang ini tentu juga paham. Yang keempat, kunjungan yang keempat, sekali lagi Nabi Ibrahim datang berkunjung dan kali ini berhasil menjumpai sang putra. Jadi pada kesempatan kali ini, yang terakhir ini, Nabi Ibrahim berhasil menjumpai Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail saat itu sedang meraut panah di kerindangan sebatang pohon di dekat Zamzam. Jadi pada saat Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail sedang meraut anak panah.
di dekat pohon, di bawah pohon di dekat sumur Zamzam. Begitu melihat ayahandanya, segera dia bangkit menyongsongkannya dan melakukan apa yang lazim dilakukan anak terhadap ayahnya dan ayahnya terhadap anaknya. Jadi ketika Nabi Ismail melihat ayahnya, maka Nabi Ismail langsung berpelukan, menyalami, menghormati dan menyambut ayahnya yang baru datang. Begitu juga anaknya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sudah demikian lama mereka berpisah. Jadi sudah sangat lama Nabi Ibrahim berpisah dengan Nabi Ismail. Tidak banyak orang tua penyayang seperti itu yang sanggup bersabar sekian lama untuk tidak bertemu anaknya. Jadi tidak banyak orang tua yang sanggup bersabar untuk bertemu sekian lama dengan anaknya. Kebanyakan tidak sabar dan selalu ingin bertemu anak-anaknya. Tapi Nabi Ibrahim, sang orang tua yang penyayang, sanggup bersabar untuk tidak bertemu dengan anaknya itu. Begitu pula seorang anak berbakti, saleh dan cerdas yang sabar berpisah sekian lama dari sang ayah. Jadi karena anak yang begitu berbakti, saleh dan sabar, juga ia menjadi orang yang luar biasa, tahan lama, cerdas dan sabar berpisah sekian lama dari sang ayah. Jadi Nabi Ismail juga orang yang sabar. Kesempatan ini mereka gunakan untuk membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Jadi pada kesempatan pertemuan ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencoba membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Setelah itu, Nabi Ibrahim menyeru umat manusia untuk berhaji ke Baitullah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi, ketika setelah selesai pembangunan Ka'bah ini, kemudian Nabi Ibrahim menyeru kepada umat ketika itu untuk berhaji ke Baitullah. Dan ini termasuk ibadah yang paling tua, yang paling lama dikerjakan oleh umat Islam. Nah, cerita ini bisa nanti teman-teman lihat dalam Sahih Bukhari, Kitabul Anbiya, hadis 3364 dan 3365. Jadi teman-teman, kita cukupkan dulu kajian pada kesempatan kali ini. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan anaknya, ketabahannya tidak menjumpai anaknya, dan bagaimana sikap dan nasihat Nabi Ibrahim ketika menilai seorang menantunya. Jadi pesan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail ini sangat sesuai dan bisa menjadi hikmah dan menjadi pelajaran kepada kita untuk memperhatikan bagaimana kondisi kita dan bagaimana cara kita menyampaikannya kepada orang lain. Terima kasih teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nantinya kita akan melanjutkan pembahasannya dengan keturunan Nabi Ismail. Jadi pembahasan yang lebih lanjut akan kita jelaskan nanti keturunan Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.